Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dengan anggota kelompok 1 Ahmad Dawami, 2 Anis Rusitasari, 3 Devi Aisyah Nurfadilah, dan yang terakhir yaitu saya sendiri Arifatul Jana Oktaviani. Di sini kami akan membahas hasil dan pembahasan tugas 2 tipe 3 tentang time series non-musiman. Berikut adalah analisis data 1 atau peramalan pada data stasioner. Yang pertama adalah analisis deskriptif. Data di sini merupakan data hasil dari eViews. Berdasarkan tabel tersebut, diketahui bahwa data 1 memiliki nilai mean sebesar 8607.104 dengan median 8592. Pada data 1, nilai maksimumnya adalah 9225 dengan nilai minimum adalah 8174. Gambar tersebut menunjukkan plot jumlah penjualan dari perusahaan dari Januari 2017 hingga Desember 2020. Dari gambar tersebut diketahui bahwa data penjualan cenderung tidak stabil dan memiliki kecenderungan naik dan turun. Meskipun demikian, jumlah penjualan ini tidak menunjukkan adanya nilai yang ekstrim. Selanjutnya yaitu pengujian stasioneritas atau pengujian stasioneritas pada tingkat level. Pengujian stasioneritas adalah salah satu pengujian yang wajib dilakukan pada saat melakukan peramalan data dengan menggunakan model ARIMA. Pengujian dilakukan dengan menggunakan metode ADF dengan hipotesis sebagai berikut. H0, data 1 tidak stasioner. HA, data 1 stasioner. Berdasarkan hasil yang ditunjukkan pada tabel 2, diketahui bahwa nilai probabilitas adalah 0,006 kurang dari 0,05 sehingga terima HA dan disimpulkan data 1 stasioner. Karena data 1 telah stasioner, maka dapat dilanjutkan dengan identifikasi model. Identifikasi model atau hasil korelogram data 1 menunjukkan bahwa nilai ACF keluar pada orde 1 dan 2, sedangkan PACF keluar pada orde 1. Dari hasil ini diperoleh orde maksimum dari MA atau Q adalah 2 dan orde tertinggi dari AR atau P adalah 1. Hasil ini selanjutnya dimasukkan pada AutoArima untuk mendapatkan model yang paling optimal. Hasil pengujian AutoArima ditunjukkan pada slide berikutnya. Berikut ini merupakan pengujian AutoArima. Hasil pengujian dengan AutoArima menunjukkan bahwa model yang paling optimal adalah model Arima 1.1 dengan nilai AIC sebesar min 5.0144. Berikut merupakan hasil estimasi parameter atau estimasi parameter model Arima 1.1. Estimasi parameter model Arima 1.1 ditunjukkan pada tabel model yang diperoleh dari hasil ini adalah sebagai berikut. Data T sama dengan 8609.592 plus 0.790 data T min 1 min 0,464 ET min 1. Hasil pengujian parameter dilakukan dengan menggunakan uji T dengan hasil sebagai berikut. Nilai koefisien dari AR1 dalam hal ini adalah nilai sebesar 0.790 yang menunjukkan pengaruh yang positif terhadap data T. Hasil pengujian dengan uji T menunjukkan bahwa nilai prob sama dengan 0.0173 kurang dari 0,05 sehingga data T-1 berpengaruh signifikan terhadap data T. Nilai koefisien dari MA1 dalam hal ini adalah nilai sebesar min 0.464 yang menunjukkan pengaruh yang negatif terhadap data T. Hasil pengujian dengan uji T menunjukkan bahwa nilai prob sama dengan 0,1769 lebih besar dari 0,05 sehingga ET-1 tidak berpengaruh signifikan terhadap data T. Nilai R yang diperoleh pada pengujian ini sebesar 0.1925. Nilai R2 ini cenderung kecil yang menunjukkan bahwa pengaruh yang diberikan AR1 dan MA1 terhadap data T masih tergolong rendah. Yang kelima yaitu pengujian asumsi atau hasil pengujian normalitas.
Pengujian normalitas dilakukan dengan menggunakan metode Jarque-Bera seperti ditunjukkan pada tabel berikut. Nilai probabilitas sebesar 0,00 kurang dari 0,05 sehingga residual pada kasus ini memiliki distribusi tidak normal. Hasil pengujian korelogram pada residual. Hasil pengujian korelogram pada residual ditunjukkan pada tabel berikut. Hasil tersebut menunjukkan bahwa plot ACF dan PACF tidak ada yang melewati batas serta probabilitas dari Chi-stat lebih dari 0,05 sehingga asumsi white noise terpenuhi. Berikut merupakan peramalan data 1 untuk 12 bulan berikutnya. Hasil peramalan data 1 untuk 12 bulan ke depan ditunjukkan pada tabel berikut. Hasil tersebut menunjukkan bahwa nilai dari peramalannya bulan 1 sampai 3 sama dengan angka 8609.590 dan bulan 4 sampai 12 sama dengan nilai 8609.591. Berikut adalah hasil peramalan data 1. Dan ini merupakan plot data 1 dan hasil peramalannya. Selanjutnya yaitu analisis data 2 atau peramalan pada data non-stasioner. Yang pertama adalah analisis deskriptif. Berdasarkan tabel tersebut, diketahui bahwa data 1 memiliki nilai min sebesar 3.744.375 dengan median 3.540. Pada data-data, nilai maksimumnya adalah 4.990 dengan nilai minimum adalah 2.650. Berikut merupakan plot jumlah penjualan, menunjukkan plot jumlah penjualan dari perusahaan dari Januari 2017 hingga Desember 2020. Dari gambar tersebut diketahui bahwa data penjualan cenderung mengalami penurunan seiring pertambahan waktu. Penjualannya memiliki tren turun dari 2017 hingga 2020 dan paling rendah terjadi pada bulan Desember 2020. Yang kedua yaitu pengujian stasioneritas atau pengujian stasioneritas pada tingkat level. Pengujian stasioneritas adalah salah satu pengujian yang wajib dilakukan pada saat melakukan peramalan data dengan menggunakan model ARIMA. Pengujian dilakukan dengan menggunakan metode ADF dengan hipotesis sebagai berikut. H0 data-data tidak stasioner, HA adalah data-data stasioner. Berdasarkan hasil yang ditunjukkan pada tabel berikut, diketahui bahwa nilai prop 0.8619 lebih besar dari 0.05 sehingga terima H0 dan disimpulkan data-data tidak stasioner. Karena data-data tidak stasioner, maka dilakukan force difference pada data-data dan dilakukan pengujian kembali seperti ditunjukkan pada slide berikutnya. Di sini merupakan pengujian stasioneritas pada tingkat force difference. Berdasarkan hasil yang ditunjukkan pada tabel, diketahui bahwa nilai prop 0.00 lebih kecil dari 0.05 sehingga terima HA dan disimpulkan data-data pada tingkat force difference stasioner. Karena data-data pada tingkat force difference stasioner, maka untuk pengujian identifikasi model dan pemodelannya dilakukan menggunakan data-data force difference. Berikut merupakan identifikasi model. Hasil kolerogram data-data first difference menunjukkan bahwa nilai ACF keluar pada orde 1, sedangkan PACF keluar pada orde 1. Dari hasil ini diperoleh orde maksimumnya adalah MA atau Q adalah 4, dan orde tertinggi dari AR atau P adalah 2. Hasil ini selanjutnya dimasukkan pada auto ARIMA untuk mendapatkan model yang paling optimal. Hasil pengujian auto ARIMA ditunjukkan pada slide berikutnya. Pengujian auto ARIMA. Hasil pengujian dengan auto ARIMA pada tabel menunjukkan bahwa model yang paling optimal adalah model ARIMA 1.1. Dengan nilai HIC sebesar 2.505. Kenapa modelnya ARIMA? Karena data yang digunakan adalah data-data pada tingkat force difference. Berikut merupakan estimasi parameter atau estimasi parameter model ARIMA 1.1. Data-data
T sama dengan min 0,047 min 0,460 T min 1. Hasil parameter D ini menggunakan uji T dengan hasil sebagai berikut. Nilai koefisien dari MA adalah sebesar min 0,460 yang menunjukkan pengaruh negatif, dan hasil pengujian dari uji T menunjukkan bahwa nilai prop 0,0079 kurang dari 0,05 sehingga berpengaruh signifikan terhadap data. Nilai R² yang diperoleh pada pengujian ini sebesar 0,160. Nilai R2 ini cenderung kecil yang menunjukkan bahwa pengaruh yang diberikan MA1 terhadap data masih tergolong rendah. Pengujian asumsi atau hasil pengujian normalitas. Pengujian normalitas dilakukan dengan menggunakan metode Jarque-Bera seperti ditunjukkan pada gambar berikut. Nilai probabilitas besar 0,161 lebih besar dari 0,05 sehingga residual pada kasus ini memiliki distribusi normal. Hasil pengujian kolerogram pada residual. Hasil pengujian kolerogram pada residual ditunjukkan pada gambar hasil tersebut menunjukkan bahwa plot ACF dan PACF ada yang melewati batas serta probabilitas dari Ristad lebih dari 0,05 sehingga asumsi white noise tidak terpenuhi. Selanjutnya yaitu peramalan data-data untuk 12 bulan berikutnya. Hasil peramalan data-data untuk 12 bulan ke depan ditunjukkan pada tabel berikut. Hasil tersebut menunjukkan bahwa nilai dari peramalannya selalu sama untuk semua bulan. Dan berikut adalah hasil peramalan data-datanya. Berikut adalah data-data dan hasil peramalannya. Dan sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Bila hitabiqul hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.